Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Lumayan capek. Oke, berbeda-beda ya. Nah, kalian ini sudah makan siang belum? Belum. Oke, baik. Tapi sudah siap mengikuti tes ini kan? Siap. Oke, udah siap ya. Saya mulai perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wanda Jedepani. Sebagai tester atau pemandu tes pada hari ini, saya berasal dari Universitas Negeri Malang. Nah, teman-teman ada yang tahu tes kreativitas nggak? Belum tahu. Oke, belum tahu ya. Saya akan memberikan penjelasan tentang tes kreativitas ini. Nah, tes kreativitas ini tuh alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam berpikir kreatif. Nah, tujuan dari tes kreativitas ini yaitu mengidentifikasi individu kreatif untuk program anak berbakat intelektual. Nah, oke, baik. Saya akan menanyakan di dalam kelas ini hadir semua atau ada yang izin? Hadir semua. Oke, hadir semua ya. Ada yang mau izin ke toilet atau ada hal kepentingan yang lain? Oke, tidak ada ya. Nah, dalam tes ini kalian tidak boleh keluar dalam ruangan. Harus stay di ruangan saat tes berlangsung. Oke. Saya akan membagikan lembar jawaban ya, teman-teman. Kalian bisa mengisi nama, sekolah, identitas, seperti jenis kelamin, dan tanggal tes menggunakan angka ya, teman-teman. Jangan lupa tanggal lahir kalian. Oke, baik, udah selesai ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian saya akan membagikan buku tes ini. Terlebih dahulu ya teman-teman, menunggu instruksi dari saya. Nah, oke, baik. Dan jangan sampai ada tulisan atau coretan apapun pada buku tes. Oke, baik. Kemudian buka halaman buku tes halaman pertama. Yang pertama itu ada permulaan kata, benar kan? Oke, instruksinya itu buatlah sebanyak mungkin kata-kata yang dimulai dengan kata yang tertulis di atas kertas. Nama negara, nama kota, atau nama gunung boleh dipakai, tetapi nama orang tidak boleh dipakai. Contohnya itu ada dan saya sakit, dan bapaknya sakit. Nah, kalau Sabang itu nggak boleh karena itu nama negara. Salim itu nama orang, betul. Sambil itu nggak apa-apa ya. Sudah jelas? Masih ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, jangan mulai sebelum saya perintahkan ya teman-teman. Nah, sudah siap kan kalian? Siap. Oke, dimulai waktu 2 menit untuk setiap soal. Oke, selesai. Katakan buatkan terlebih dahulu. Kemudian buka halaman tes kedua. Menyusun kata. Oke, dengarkan instruksi dari saya ya. Susunlah sebanyak mungkin kata-kata dengan memakai huruf-huruf dari kata yang tertulis di kertas. Kata-kata tersebut dapat disusun dengan hanya memakai sebagian dari huruf-huruf kata tersebut atau semua huruf dari kata yang telah diberikan. Seperti nama orang tidak boleh dipakai lagi ya, seperti tes pada sebelumnya. Contohnya, kota baru. Itu ada pilihannya bata, batu, buta, barat, kota, tabah. Nah, itu kan di situ ada tanda strip dicoret kolak sama tabah itu. Nah, itu dicoret. Nah, sudah jelas teman-teman? Sudah. Masih ada pertanyaan? Oke. Waktu 2 menit dimulai untuk setiap soal.
selesai, letakkan bolpen. Kemudian buka halaman ketiga. Membentuk kalimat 3 kata. Ya sudah semua ya teman-teman. Jadi perhatikan ya, instruksi. Buatlah sebanyak mungkin kalimat yang terdiri dari 3 kata yang huruf pertama tiap kata diberikan dalam soal. Urutan huruf-huruf boleh diubah. Tiap kalimat hanya boleh memakai 1 kata yang telah dipakai pada kalimat sebelumnya. Contoh, A, I, A, L, G. Itu di situ ada perintahnya ya teman-teman. Nah, A, L, G itu seumpama aku lagi gembira. Kemudian bisa dibalik lagi, kita lagi apa gitu. Kemudian gimana nak lucu gitu, apa jadi lupa kita. Nah, kalau diulang-ulang lagi tapi dalam penyusunan kalimat yang berbeda. Kalau seumpama tadi kita lagi apa, nah kalau itu diulang lagi kita nak lucu, itu tidak boleh ya teman-teman. Nah, kalimat berakhir tidak berlaku karena memakai 2 kata dari kalimat sebelumnya, jadi tidak boleh diulang-ulang. Apakah sudah jelas? Apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Bisa dikerjakan waktu 3 menit untuk tiap soal. Oke, selesai. Letakkan bolpennya. Kemudian buka halaman keempat. Sifat-sifat yang sama. Nah, apakah sudah membuka semua? Sudah. Saya akan membaca instruksinya. Pada tiap soal akan diberikan 2 sifat benda. Pikirkan sebanyak mungkin benda hidup atau benda mati yang memiliki kedua sifat tersebut. Contohnya merah dan cair. Nah, itu merah dan cair bisa diartikan darah, sirup mawar, saus tomat, tinta merah. Nah, apakah sudah jelas dari teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Oke, waktu tes dimulai sekarang. Dari 2 menit untuk tiap soal. Oke, selesai. Letakkan bolpen. Kemudian buka buku tes halaman kelima, yaitu macam-macam penggunaan. Nah, saya akan membacakan instruksinya, yaitu diperhatikan baik-baik teman-teman. Pada tes ini, tugas Anda adalah memikirkan untuk apa saja benda sehari-hari ini dapat dipakai di luar penggunaan yang lazim, yang biasanya dan sudah umum dipakai setiap orang. Jadi jangan menulis untuk apa benda itu umumnya atau biasanya digunakan diperuntukkan, tetapi pikirkan macam-macam penggunaan lainnya, yakni penggunaan yang tidak biasa atau tidak umum atau di luar prediksi gitu, baik yang pernah Anda lihat atau Anda alami sendiri maupun yang Anda dapat bayangkan. Contohnya pensil. Kan pensil kita semua tahu bahwa pensil itu dibuat untuk menulis, menggambar, mencatat dan sebagainya. Nah, yaitu pensil sebagai alat tulis menulis ini adalah penggunaan yang lazim. Jadi dalam tes ini tidak perlu ditulis sebagai jawaban. Selain sebagai alat tulis, pensil dapat juga digunakan sebagai alat penggaris atau sebagai alat penggaruk punggung yang gatal. Ini adalah beberapa penggunaan yang tidak biasa dari pensil. Dan inilah yang harus Anda pikirkan dan tuliskan sebagai jawaban. Coba pikirkan, untuk apa lagi pensil itu dapat digunakan. Nah, seperti apa? Untuk membuka pintu, nah itu kan bisa pensil itu. Nah, pada halaman berikut yang kalian buka itu tercantum beberapa benda sehari-hari. Untuk setiap benda itu pikirkanlah bermacam-macam penggunaan yang tidak biasa. Dan inilah yang Anda tuliskan. Gunakanlah khayalan Anda untuk menemukan sebanyak mungkin penggunaan yang tidak biasa. Oke, apakah sudah jelas? Apakah ada pertanyaan? Oke, waktu dimulai dari sekarang 2 menit untuk tiap soal. Oke, selesai. Letakkan bolpen dan buka halaman kelima, yaitu tes apa akibatnya, jenis tes apa akibatnya. Oke, apakah sudah membuka semua teman-teman? Sudah. Oke, saya akan membacakan instruksinya ya. Perhatikan baik-baik. Dalam setiap kalimat yang diberikan pada tes ini, dilukiskan suatu keadaan yang biasanya tidak terdapat atau tidak mungkin terjadi di sini. Bayangkan, andai kata keadaan tersebut benar-benar terjadi, maka apa saja akibatnya? Tuliskan
tuliskanlah sebanyak mungkin akibat-akibat atau apa yang akan terjadi jika keadaan itu benar-benar terjadi. Contohnya, apa akibatnya jika orang dapat terbang seperti burung? Nah, itu kan bisa kayak semua orang kalau bisa terbang jadi burung, kayak motor tidak berguna, mobil tidak berguna. Nah, seperti itu ya teman-teman. Akibat-akibatnya. Apakah sudah jelas? Jelas. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke. Waktu dimulai dari sekarang, jadi 4 menit untuk setiap soal. Oke, udah selesai. Diletakkan pulpen dan masukkan lembar jawaban di dalam buku teks. Saya akan mengambilnya. Oke, baik, saya sudah menghitung jumlahnya sesuai dengan yang kalian kerjakan. Nah, kalian jangan berpikir terlalu serius tentang tes ini, karena tes ini tuh tidak akan mengganggu di kehidupan kalian atau membuat kalian depresi. Nah, saya akhiri tes ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebutan kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.